Oke, jadi kita mengucap syukur kita sampai di hari ini. Saya dan tim Sabda sudah mempersiapkan selama beberapa bulan. Kita bertemu hampir 1 minggu sekali untuk mempersiapkan acara ini dan puji Tuhan kita telah sampai di acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yang sudah kita persiapkan. Eh, Bagaimana tim Sabda yang sangat sibuk, saya juga punya kesibukan yang lain, tetapi puji Tuhan kami bisa mengambil waktu yang sama untuk kita bertemu pada malam hari ini untuk mempersiapkan hackathon tanggal 8 dan 9 nanti. Baik, kita akan memulai pembekalan kita untuk malam ini. Kita akan berdoa, saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teknologi. Terima kasih bahwa segala kuasa di surga dan di bumi ada di tangan-Mu. Dan karena itu kami boleh bersuka cita karena Engkau. Dan kami boleh bekerja untuk Engkau. Kami mengucap syukur untuk setiap beban yang Tuhan berikan di atas bahu kami, untuk kami melayani Engkau dan menolong sesama kami untuk melihat Engkau. Kami berdoa untuk acara perbincangan kami pada malam hari ini, Tuhan, untuk kami mempersiapkan diri, membuat proyek-proyek bersama pada hari Jumat dan Sabtu nanti. Kami berdoa untuk Pak Max dan Pak Azril, juga Mila sendiri yang akan membagikan apa yang kami sudah persiapkan pada malam hari ini. Kami berdoa untuk setiap peserta yang rindu untuk melayani Tuhan, yang rindu untuk melayani sesama mereka, yang rindu untuk membangun gereja dan persekutuan mereka. Tuhan berkati kami pada malam hari ini, Tuhan. Berkati supaya setiap yang kami bagikan, setiap yang kami perbincangkan, dapat menolong kami untuk melihat Engkau, dapat menolong kami untuk bekerja bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap peralatan yang kami gunakan juga dalam pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, dan waktu selanjutnya akan saya serahkan kepada pembicara kita yang pertama, Bapak Azril. Ini beliau adalah dosen di beberapa universitas ya Pak ya. Iya, Bu Mila. Iya, dan juga mahasiswa PhD di Malaysia. Jadi perkenalan singkat, mungkin kalau kurang perkenalannya bisa Pak Azril tambahkan sendiri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, saya coba share screen dulu ya. Oke, sudah nampak ya, Bu Mila atau teman-teman dari Sabda. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Ini mungkin pertama kali saya mengisi di acara rohani karena biasanya kami di bagian teknis dan memang atau yang mungkin eh, atau pemerintah government atau mungkin bilateral ataupun mungkin teknologi informasi yang isinya mungkin mungkin di mana mungkin anak-anak Tuhan itu tidak begitu banyak di situ ya yang biasa saya alami. Jadi bukan mungkin banyak tapi mungkin yang selama ini saya dapatkan tidak sebanyak itu apalagi di Indonesia kalau kita conference ataupun bahkan saya kalau conference ke Malaysia ataupun itu tuh juga sedikit karena saya bisa lihat oh ini yang nama unsur-unsur Alkitabnya itu berapa persen sih sebenarnya dari situ. Nah jadi ternyata oke. Dan itu khusus di bidang kami di informatika atau engineering begitu biasanya. Oke. Saya bawakan tema yang tools yang mungkin bisa dipahami untuk semua kalangan. Jadi ini biasa kami pakai untuk eh, dosen-dosen, jadi dosen-dosen teologi, PAK, itu kalau udah minta tolong, gimana sih Pak, optimisasi kami kerja karena mereka kan punya kelas 6 bulan pelayanan menghadapi mahasiswa ataupun di digital dan juga harus bikin buku dan sebagainya. Nah itu juga itu perlu basics. Jadi saya akan coba dari scratch bagaimana kalau kita untuk melayani itu dari sisi mana. Oke, perkenalan dulu nama saya Asdiel Kristianur Cahyo. Jadi saya dosen di Universitas Katolik, tapi saya sebenarnya anak dari pendeta dan masih Kristen sampai sekarang. Puji Tuhan. Jadi S1 saya habiskan 6 sampai 7 tahun di UKRIM. Jadi waktu itu saya asisten dosen menyelesaikan begitu, tapi waktu itu tidak kunjung studi.
susah, akhirnya kami berdoa minta tolong ke Tuhan dan sebagainya. Tuhan kirimkan seorang romo di situ. Jadi ada salah satu romo yang sangat baik menawarkan saya beasiswa. Dia bilang kamu pilih mau kuliah S2 di mana katanya. Begitu langsung langsung saya kuliah dan sebagainya. Saya lulus. Nah, ketika balik di Kalimantan, mereka kaget ternyata ini anaknya Pak Pendeta rupanya. Wah, itu mungkin apa ya antara excited ataupun juga terheran-heran dan sebagainya. Tapi selang 5 tahun saya di situ, mereka kuliahkan lagi sampai sekarang untuk saya S3. Nah, jadi puji Tuhan, jadi sebenarnya saya memahami dunia Kristen Protestan itu dari dua sisi, dari sisi Baptis gimana, dari sisi Katolik itu bagaimana, dan itu masih sering saya tuangkan dalam sebuah buku. Jadi kalau saya punya pemikiran dan sebagainya, nanti saya akan tunjukkan dan sebagainya. Eh, Selama rentang waktu sejauh ini saya biasa menjadi konsultan untuk pemerintah. Jadi kalau eh, bisa dibilang sistem informasi yang ada di luar yang di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang dan sebagainya, kami membetulkan mereka itu ketika sudah jadi setengah dari tempat lain. Jadi biasanya kami bersih-bersih, oh ini bagaimana ini betulkannya. Nah, jadi misalnya Pak ini kami sudah mau diaudit, oh akhirnya kita cari cara gimana menyelesaikannya yang seperti itu. Bahkan ada salah satu institusi itu ini bukan pemerintah, tapi dia membuat sistem informasi akademik dan itu nggak jadi. Nah, padahal sudah dibayar, sudah lunas dan sebagainya. Akhirnya saya dipanggil, "Oh, Pak ini bisa nggak diselesaikan?" Akhirnya kita sambil cari cara di situ dan akhirnya selesai juga yang hal-hal seperti itu. Dan memang mungkin ini spesialis saya di situ. Jadi ketika ada barang-barang yang betul-betul ini sudah urgent, sudah nggak tahu gimana lagi begitu dan bahkan salah satu kampus teologi, teologi atau PAK begitu, yang paling tua di Kalimantan itu mau wisuda. Besoknya mau wisuda, bukan wisuda, bulan depannya mau wisuda. Datang ke saya, Pak ini datanya belum masuk nih Pak, datanya di mana? Saya bilang data di PD Dikti. Wah ini kacau ini, saya bilang. Akhirnya kita coba urus. Nah memang membutuhkan waktu yang lama, tapi kita urus dengan cara legal. Nah itu yang nggak gampang sebenarnya. Nah, jadi saya hampir sangat sedikit lihat ada anak-anak Tuhan yang bermain di sisi ini begitu, karena mungkin ya mungkin mereka takut atau mungkin tidak sampai di level itu yang betul-betul ekstrim, karena ini kan yang ini kan sepertinya sudah mainannya project ya, jadi itu tidak semuanya mau apa namanya, tidak mau semuanya bertanggung jawab sampai selesai. Nah itu sangat sedikit, saya sering lihat banyak Tuhan kalau udah ada masalah seperti itu dia lari begitu dan sebagainya. Nah itu itu susah untuk jadikan contoh begitu. Oke, dan sampai sekarang saya masih diminta untuk Diskominfo untuk membuat sistem server yang sekarang akan dibuat juga untuk pendeta dan itu. Ini proyek yang sering saya lakukan, bahkan sampai sekarang di Malaysia juga kami sedang buat sistem informasi juga untuk kampus, di kampus tempat saya PhD. Jadi bagaimana kami bisa mematenkan ini untuk dijadikan paten di Malaysia dan Indonesia. Dan ini buku yang selama ini, jadi kalau 1 tahun biasa saya punya target harus bikin dua minimal publikasi. Nah, entah itu dari engineering atau sistem informasi atau informatika, selama dia menyelesaikan masalah, ya itu bisa. Nah, tapi kadang orang suka tanya, Pak Azil ini cuma bisa ngomong doang kalau ketemu orang-orang gereja. Ya memang, makanya saya akhirnya saya putuskan, karena saya cuma bisa memahami dari sudut itu, saya tuangkan dalam sebuah buku. Nah, ini adalah buku-buku teologi yang kami bikin di tahun ini, dan memang kami sedang proses bagaimana Google Colab itu, karena Google Colab itu ada data science ya, itu bisa kita pakai untuk eksplorasi, sorry bukan eksploitasi, perjanjian lama. Nah, mulai dari Genesis sampai selanjutnya, dan itu kan kita pengen tahu, oh ada kata-kata di Alkitab yang jangan takut itu berapa kali. Ah itu benar nggak sih? Nah, kenapa daripada kita baca ini, memang betul, tapi kita juga bisa cek itu dari sisi komputer. Bagaimana kita analisis data ini menggunakan Python dan sebagainya, dan kita analisis, ah ini ternyata benar, dan itu sedang kami kerjakan sekarang, dan itu kami sekarang masih buat 4 sampai sekarang sejauh ini, dan memang jujur kalau menerbitkan buku yang rohani dari sisi ini memang jauh lebih susah untuk prosesnya, karena tidak semua orang maunya itu tadi, tidak semua orang tuh semangat di awal tapi nggak sampai akhir. Nah itu yang susah, itu yang paling susah. Nah itu jadi ketekunan itu yang harus kita pegang, dan itu nggak gampang untuk seperti itu. Oke. Nah ini tempat saya studi sekarang, jadi saya pulang pergi Bengkayang Kucing itu sudah setahun bisa 4 5 kali begitu. Jadi kalau udah paspor tuh kalau dicop udah seperti kayak apa namanya,
seperti apa agen wisata gitu. Jadi karena bolak-balik seperti itu. Dan ini lab kami untuk kami mengembangkan sistem dan sebagainya. Dan ini kampus saya, jadi dulu ketika saya kaprodi, saya punya dosen itu juga satunya itu suster. Jadi suster memang betul-betul biarawati, betul-betul pure biarawati, dan beliau mau bekerja dan beliau menginspirasi saya untuk semestinya orang Kristen atau kita Protestan itu bisa jauh lebih baik, lebih disiplin karena kita punya kedekatan waktu berdoa dengan Tuhan tuh jauh lebih banyak sebenarnya. Itu yang saya dapatkan ya selama ini, dan ini teman-teman kerja kami. Jadi kami satu-satunya kampus swasta yang dapat akreditasi Laminfocom pertama kali. Padahal waktu itu jumlah mahasiswanya tuh hanya 20, dan itu gimana caranya itu memang itu habis-habisan di situ. Jadi kami berusaha gimana caranya bikin publikasi bahasa Inggris, buku bahasa Inggris, semuanya kerjasama dengan Pemda kami kejar gimana caranya. Nah, akhirnya dapat. Dan itu pertama kalinya di Kalimantan Barat. Kalau sekarang memang udah banyak. Dan ini kanan bawah ini teman-teman kami yang ada di Santi Buana, dan ini Romo, Suster dan sebagainya. Oke, kita lanjut saja masuk ke poinnya. Nah, saya nggak pernah pakai ChatGPT sebenarnya Bapak Ibu. Kalau mau tahu, karena ChatGPT itu kalau saya pelajari, ini perspektif saya ya. Mereka ambil itu dari Elon Musk itu kan sebenarnya termasuk salah satu developernya dan dia sudah membeli Twitter. Saya lihat analisa bahasanya tuh mirip dengan yang ada di Twitter. Jadi kalau kita masukkan apa namanya knowledge yang salah, maka semua sampai di bab-bab sebab-sebab berikutnya itu salah. Jadi itu kita perlu mungkin make sure lagi, mungkin tinjau lagi yang sekarang masih pakai ChatGPT. Saya rasa itu bukan solusi yang untuk akademik atau kalian membuat naskah dan sebagainya, bukan solusi yang betul kalau kalau dari pribadi saya ya. Nah, saya pakai Google AI, jadi itu bisa pakai AI Studio Google. Ini gratis, jadi dan saya biasa upload mau sampai 10, 20, 100 dokumen pun masih bisa dibaca di sini. Dan ini yang kami pakai untuk bahkan membuat paper dan naskah dan sebagainya. Kalau saya mengkoreksi mahasiswa juga, saya arahkan mereka untuk lebih baik gunakan AI Studio Google gitu. Jadi ini lebih lebih cocok, dan juga mungkin susahnya aksesnya karena kalau kita ketik Google AI yang ketemu nanti bukan Google AI Bapak Ibu, nanti yang ketemu mungkin Gemini dan sebagainya. Sedangkan yang di sini tuh Google AI yang diminta. Nah, nanti Bapak Ibu bisa sampai ke uh, uh, prompt seperti ini. Jadi ini pastikan kita akses di AI Studio Google ini. Kemudian nanti ini lebih enak kenapa? Karena kita bisa pakai sampai 1 juta token. Jadi sebenarnya mau bikin baris perintah 1 juta tuh setahun nggak bisa habis sebenarnya. Jadi saya pun sampai sekarang baru 2 kali ganti akun untuk seperti ini. Dan nanti bisa untuk Google Colab dan sebagainya kalau kita mau untuk analisis data. Nah, ini saya contoh, saya masukkan file PDF. Kalau kita pakai ChatGPT yang free dan sebagainya, mungkin nggak bisa ya, atau mungkin bisa tapi nggak lengkap. Sedangkan kalau kita pakai Google AI seperti ini, dan ini sering saya gunakan untuk dosen-dosen itu, saya arahkan, coba deh, kalau susah baca jurnal atau susah baca artikel, upload aja di Google Colab, Google AI, lalu minta dia coba pahami bahasanya. Itu jauh lebih baik 50% dibanding ChatGPT. Nah, itu yang sering saya pakai. Jadi kalau nanti bisa dirasakan perbedaannya. Dan memang nggak banyak, tapi dari sisi top kebenaran masih masih make sense lah untuk kita, nah, gitu. Oke. Nah, ini di sini saya coba masukkan, ini saya masukkan jadwal dan di sini lebih rinci. Karena nggak semua nggak semua tools AI itu benar sebenarnya. Jadi bahkan konsep AI sendiri itu adalah gimana sistem itu di training, nah, di training by data. Nah, kalau Google AI ini kan di training by Google, data-data yang ada di Google, Google Drive dan sebagainya. Lain kalau ChatGPT. Nah, kita lihat lagi kembangannya tadi. Jadi eh, jangan langsung tiba-tiba judge ini AI, oh, itu bukan. Nah, itu jangan sampai. Nggak taunya cuman sistem apa namanya looping atau sistem apa namanya itu if then else dan sebagainya. Nah, itu juga bukan sistem, bukan AI yang seperti itu. Cuman ya itu seperti itu. Oke. Nah, ini jadi kalau nanti Bapak Ibu kesulitan, cobalah pakai AI Studio Google ini. Ini sangat recommended. Bahkan saya sampai sekarang masih pakai ini dan untuk bikin paper dan sebagainya untuk naskah jurnal internasional saya pakai ini. Oke. Lalu beberapa juga
konsul ke saya, ini dosen PAK Pendidikan Agama Kristen begitu, Pak kalau untuk kuesioner untuk anak SD bisa nggak? Nah ini menarik. Jadi ada satu penelitian, ini S3 dan sudah lulus orangnya. Waktu itu konsul, saya sebagai konsultan membantu memberi saran. Nah kami gunakan kuisis ini itu untuk kita, jadi sebenarnya kita kalau pengen dapat responden dari anak-anak itu caranya pakai bikin game, ya kan? Nggak mungkin kita bikin responden anak-anak, kita suruh tulis, anak-anak suruh jawab pertanyaan, apakah menurut Anda kehidupan bersosialisasi dalam sekolah minggu sudah cukup jelas? Oh, jelas, tidak setuju, dan sebagainya. Bingung anak-anak seperti itu. Nah, di sini saya gunakan yang kuisis seperti ini, dan ini free juga, Bapak Ibu. Ini bisa dipakai, dan ini bahkan kalau kami ngajak belajar bahasa Melayu sama bahasa Inggris, kadang saya lihat dari yang jenjang di sini kan ada yang namanya SPM kalau di Malaysia. Nah, itu kita tinggal buat saja dan nanti generate by AI. Jadi untuk kita bisa tahu ini jadi sudah kuis itu jadi interaktif, lebih lebih enak dilihat di mata, dan juga pertanyaannya itu bisa kita analisa sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita mau dapat responden dari anak-anak yang sebenarnya anak-anak sekolah minggu atau yang masih kids begitu, sangat lebih baik pakai aplikasi ini, Quizzes. Oke, dan modelnya seperti ini. Kalau saya buatkan contohnya ini, nah, I am a girl dan sebagainya, atau we go to school every morning dan sebagainya. Nah, ini kita buat layaknya seperti game. Jadi mereka ketika nanti mengisi, nah mengisi di slide berikutnya seperti ini, nah mereka senang. Jadi eye catching kalau di mata anak-anak gitu tuh. Jadi nggak mungkin anak-anak itu tadi, nggak mungkin anak-anak kita kasih Google Form gitu tuh, ngapain gitu tuh. Tuh anak-anak suruh kita kita print, kita ngisi, nggak mungkin. Nah itu mau nggak mau anak-anak tetap sampai sekarang tuh tetap maunya digital yang seperti ini ya modelnya. Dan ini sudah dipraktekkan bisa. Jadi ini recommended kalau dari saya kalau nanti mau membutuhkan data, karena gimana pun kalau kita bikin sesuatu, kita nganalisa tren, atau nganalisa sesuatu yang terjadi, entah event itu permasalahan dalam organisasi, ya bisa dikatakanlah salah satunya adalah administrasi gereja begitu. Kalau nggak ada data ya kita akhirnya hanya membahas kehidupan orang lain. Nah itu nggak boleh seperti itu. Makanya saya selalu mengatakan kalau untuk anak-anak, nah, cobalah yang seperti ini. Oke, dan ini modelnya seperti ini. Nanti kalau mereka ngisi mereka dapat poin, kalau gagal berarti poinnya nol, dan kemudian hasilnya bisa seperti ini. Dan ini senang, mereka sangat senang untuk melihat hal yang model-model seperti ini. Oke. Nah, kemudian ketika kita butuh data, nah pengganti Google sebenarnya kalau menurut saya yang masih masuk akal adalah pengganti Google bukan selain AI Google tadi ya, adalah SAI ini, karena kita butuh diagram. Nah, kita butuh diagram dan juga kita butuh table kan. Nah, kita butuh table dari hasil. Jadi ketika kita tanya dan sesuatu, hendaknya kita punya data itu data real, dan harusnya kita AI yang seperti ini, SAI ini, kalau kita tanyakan itu dia ngerujuk ke website yang paling banyak nah, paling banyak itu bukan berarti paling benar ya. Paling banyak itu berarti yang paling banyak dibuka oleh orang-orang yang online. Nah, begitu. Nah, jadi misalnya seperti ini, saya minta grafik pemetaan misalnya untuk open data dan sebagainya, maka kita akan dapat yang seperti ini. Dan ini kalau kita klik, misalnya kita klik ke model apa di petanya dan sebagainya, dia akan langsung lari ke situsnya. Jadi situsnya yang seperti ini ya. Nah, itu tadi kenapa bisa XYZ domain seperti ini? Kembali lagi saya ingatkan, bukan yang benar, tapi yang paling banyak diakses. Kemungkinan kemungkinan 70% lebih biasanya kalau paling banyak diakses itu benar biasanya. Nah, begitu. Ini yang sejauh ini yang biasa dipakai untuk kalau dosen-dosen. Nah, ini biasanya dipakai untuk ini kalau mereka penelitian atau mereka pengen ditanya oleh pemerintah ataupun BPS dan sebagainya, nanya data gimana sih. Nah, akhirnya ketemulah solusi kenapa nggak pakai AI yang seperti ini. Dan ini free juga Bapak Ibu, bisa dipakai. Dan saya eh, coba lagi buat pemodelan gambar misalnya ya untuk yang model seperti ini, eksposisi data science pada Alkitab seperti ini. Untuk saya coba buat riset apakah bisa untuk supaya ada gambaran, dan ternyata sampai sekarang masih belum ada. Jadi ini masih bisa hal-hal yang baru. Jadi sebenarnya kalau mencari gap novelty atau kita mau membuat inovasi itu ya kenapa nggak gunakan AI aja seperti ini daripada kita ngetik di Google
menghabiskan berjam-jam. Nah, ini kan sebenarnya kita menghemat waktu kan, efisien yang seperti ini. Nah, ini yang saya ajarkan juga. Ini salah satu mahasiswa juga ketika dia skripsi kebetulan karena dia prodinya PAK, saya jadi penguji eksternal begitu karena beda background. Coba ajarkan mereka kalau mereka membuat PowerPoint itu jangan seperti model 80-an lagi atau 90-an, 20-an. Gengsi nggak mau yang seperti ini gitu. Kita nggak bisa mengalahkan gengsi atau anak-anak yang sekarang lagi kuliah. Bahkan karena saya dosen juga, mahasiswa saya kalau saya kasih PPT yang model 2000-an, 2010-an ngantuk yang ada. Entah itu dari Zoom atau dari yang model lama begitu. Nah akhirnya eh, saya coba, dan ini lagi-lagi ini bukan dari ChatGPT, Bapak Ibu. Em, Nah, ini Gamma, ini free juga, bisa dibuat untuk presentasi. Bapak Ibu tinggal masukkan aja modelnya apa, dan kemudian di sini misalnya saya ingin membuat dampak psikologis terhadap sosial anak sekolah usia 17 sampai 20. Saya ambil di sini model PowerPoint-nya supaya eye catching di mata, yang model kekinian begitu. Nah, jadi kan kita selalu penasaran kan, sebenarnya mereka bikin PPT bagus-bagus tuh modelnya apa sih? Apakah mereka bikin sendiri dari PowerPoint? Tentunya enggak gitu jadinya. Dan di sini AI sudah bantu seperti ini, tapi kita juga bisa pastikan lagi, edit lagi dari sini, apakah ini korek atau tidak begitu. Nah, ini sebenarnya sudah cocok atau belum. Nah, ini kan kita bisa konfirmasi lagi. Nah, di sinilah knowledge kita sebagai human kita diperlukan masih. Jadi AI itu hanya untuk buat apa namanya? Buat kerangkanya saja di situ. Nah, di sini yang lebih menarik yang kita nggak punya fiturnya, nah ini adalah karena free, kita punya gambar AI. Nah, kalau sering Bapak Ibu lihat gambar AI-nya kok agak jelek ya kadang. Kadang saya lihat di sosial media orang upload AI, misalnya apa namanya bela bela kekerasan tertentu, tapi matanya yang satu di atas, matanya yang satu di bawah gitu kan, itu kan nggak eye catching yang seperti itu ya. Nah, saya yakin, ah ini pasti ngambil dari ChatGPT ini. Yang itu tadi saya lihat ChatGPT itu biasanya modelnya tergambar dari Twitter yang secara nggak langsung biasanya. Entah itu juga dari situs-situs sumber lain dan sebagainya. Karena Twitter itu cukup besar datanya. Dan kemudian berikutnya lagi, nah ini adalah hasil yang saya buat. Ini hanya untuk saya coba saja. Nah, langsung di-generate seperti ini. Jadi ini langsung membuat 20 dan sebagainya, tapi ya tentu saja kita harus ngedit lagi. Dan ini free Bapak Ibu. Jadi ini saya ajarkan ini untuk mahasiswa, tentunya untuk Bapak Ibu juga bisa dipakai. Eh, jadi buat PowerPoint nggak terlalu bosen lagi gitu loh. Jadi apa nggak semua tulisan aja semuanya. Nah itu kan orang orang jadi ah, ngapain kalau cuman dibaca begitu kan. Nah seperti itu. Nah oke, next. Nah ini hasilnya Bapak Ibu bisa akses di sini di link ini. Nanti saya share PowerPoint-nya kalau perlu. Nah, ini Gamma Docs app. Jadi langsung kita bisa edit sama-sama untuk PowerPoint seperti ini. Jadi kita udah masuk di era sebenarnya yang sekarang semuanya bisa kita remote sama-sama sih sebenarnya seperti ini. Tapi jangan sampai bukan juga disalahgunakan kita pengen ngajar atau kita pengen ngasih ngajar sekolah minggu atau ngajar pemuda-pemudi gitu misalnya lalu kita ah, tinggal masukin judul aja dia sama kita, wah itu kacau yang seperti itu, nggak boleh yang seperti itu. Ini hanya sebagai kerangkanya aja gitu. Oke. Nah, dua terakhir ini betul-betul yang saya pakai sampai sekarang juga selain Google AI yang nomor satu tadi adalah saya pengen cari sebenarnya sejauh mana orang-orang sudah meneliti hal tersebut. Misalnya kita melakukan karena kalau di pendidikan agama Kristen biasanya yang saya dapatkan itu mereka harus melayani di gereja atau mereka harus apa namanya mengajar dengan gaya tertentu dan sebagainya. Atau mungkin kita pendekatan psikologis dengan model tertentu juga. Nah, itu sebenarnya sudah ada belum sih risetnya? Nah, itu kan kalau kita cari di Google Scholar itu nggak habiskan waktu. Atau kita cari harus buka jurnal satu-satu, kita stabilo satu-satu, itu ngapain yang seperti itu? Atau kita baca dari introduction sampai conclusion gitu tuh, kita stabilo lagi satu-satu, wah besoknya udah lupa, kita print satu-satu, wah itu nggak ngabisin. Itu buang-buang waktu yang seperti itu. Dah, jadi akhirnya 1 tahun nggak jadi apa-apa. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu bisa akses di Skipis seperti ini, itu typeset.io. Ya di sini kalau kita misalnya ini saya masukkan ini model saya misalnya saya kalau ngajar di teknologi informasi, saya masukkan model misalnya manakah deep learning untuk jadi. Nah, mereka akan jawab
sitasi yang betul-betul sitasi. Nah, ini yang betul-betul kalau misalnya kita membuat rancangan, kita bikin bahan-bahan ceramah misalnya, misal ceramah karena saya eh, biasanya kan memberi untuk sedikit-sedikit begitu. Nah, kita harus tahu sumbernya siapa, yang ngasih itu siapa. Nggak mungkin tiba-tiba datang dari langit ilham itu, oh ini begini ya, sumbernya siapa, ya gitu. Ataukah sudah dipublikasikan atau belum. Nah, ini bisa dipakai Skyspace itu nanti. Nah, ketika kita klik satu-satu, nanti kita bisa request PDF seperti ini, atau kita tinggal download aja. Nah, ini dan ini semuanya free Bapak Ibu yang seperti ini. Dan ini bisa dipakai. Dan ini sampai sekarang tidak banyak yang tahu untuk hal ini, atau mungkin tahu, tapi mereka nggak mau pakai karena merubah habitnya itu karena agak susah ya. Nah, memang itu tantangan tersendiri juga untuk seperti ini. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya saya download satu-satu PDF-nya dan ini resmi. Jadi sudah diakui di dunia research bahwa memang ada penelitian tentang hal ini. Oh, saya pengen mengetahui ini sebenarnya dampak psikologis misalnya kalau anak-anak itu punya masa lalu yang kelam dengan pekerjaan mereka di masa depan. Ada nggak penelitian sebelumnya? Nah, itu kan jadi kita enak. Kita punya pegangan data, bukan kita berangan-angan lalu kita nulis begitu. Oke. Nah, ini contoh modelnya. Saya coba mencari misalnya konsep penginjilan berbasis digital. Nah, lalu kita cek. Dan di sini ada modelnya. Dan ini semua citasi, Bapak Ibu. Berarti bukan kita yang membuat, tapi adalah hasil karya ilmiah orang lain. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kuncinya kan di situ sebenarnya. Kita tidak membuat hal yang mengada-ada, begitu kan. Nah, kata siapa ini? Ada di sini, gitu. Oke, dan ketika saya pengen download, ternyata ada. Oh, ternyata dari Zupan Jerome. Nah, komunikasi yang di mediasi internet. Lalu teologi wahyu di sini. Dan ini semuanya ternyata ada. Oke, dan ini bisa di-download Bapak Ibu. Jadi ini sangat tertolong kalau adanya AI ini mengurangi, mereduksi waktu kita dari biasanya membuat mungkin suatu kajian yang 5 jam atau 10 jam, bisa saja hanya 1 jam dengan menggunakan ini. Gitu. Oke, dan ini bisa kita download. Nah, buktinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya download, kadang saya penasaran sih, misalnya kalau orang bikin disertasi atau bikin tesis kok seperti ini, benar nggak ya? Entah itu teologi berbasis digital atau pendidikan agama Kristen dengan digital dan sebagainya gitu. Ini sebenarnya benar nggak sih yang dari sudut pandang keilmuan? Nah, saya tinjau lagi. Nah, ini bisa di-download. Oke, dan yang terakhir mungkin Bapak Ibu kesulitan sampai sekarang pun saya masih kesulitan beberapa kalau kita menulis grammar akademik. Nah, ini yang saya pakai bahkan untuk paraphrase juga. Nah, ini yang saya pakai sampai sekarang kalau Bapak Ibu ingin menerbitkan buku ataupun karya ilmiah. Karena begini, ya memang ada tipe orang yang hanya mau membaca, nggak mau membuat sesuatu. Tapi kan itu tidak salah juga kalau kita membuat sesuatu yang kita punya tinggalan tetap. Nah, gitu. Nah, ini yang kadang sering saya bacakan karena kebetulan saya punya orang tua, dia suka baca, punya punya ribuan, mungkin bukunya ribuan. Perpustakaan di rumah saya itu, di punya orang tua saya itu mungkin semuanya buku gitu. Tapi nulis buku mungkin nggak banyak, ya under 5 atau under under 4 begitu dan sebagainya. Dan itu pun masih tim tim penulis. Saya rasa, oh oke, berarti ada orang yang memang sukanya baca. Tapi ya mungkin dari kita ada yang pengen, memang kita pengen masa dengan adanya AI yang udah dibantu sebesar ini kita nggak bisa sih bikin suatu kajian. Nah itu kan apa susahnya kan sebenarnya? Udah ada penelitiannya, udah ada kata-kata orangnya, udah ada citasinya, bahkan udah ada bantuannya kalau kita susah untuk bikin matematika. Nah itu. Jadi saya gunakan kalau ini match solver, jadi kalau rumus-rumus yang biasanya saya nggak masuk. Kok ini misalnya analisis identifikasi masalah pada penginjilan di tempat mana kok nggak sesuai ya? Saya cek, 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 cek. Oh kayaknya nggak sesuai nih. Hitungan matematikanya salah nih. Nah saya masukkan aja di AI sebenarnya dan ternyata betul yang biasanya begitu. Oke. Dan juga ini saya pakai kalau biasanya kalau menembus jurnal internasional beberapa tuh memang agak ketat grammar akademiknya. Nah, itu saya coba untuk refresh lagi yang seperti ini. Oke. Dan kuncinya di sini Bapak Ibu, jangan sampai juga tulisan kita itu terlalu robot. Nah, itu juga. Ada orang sengaja tinggal copy paste dari ChatGPT kan, kacau. Jadi bahasanya kayak, ini kok bahasa Inggrisnya terlalu AI atau bahkan bahasa Indonesia terlalu AI. Oh, pentingnya hal ini adalah kesimpulannya adalah itu bahasa AI sekali yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa pakai Creamly seperti ini atau refresh tempat yang lain
pastikan sebelum membuat kajian atau entah itu di sosial media sekalipun, itu pastikan tidak ada unsur AI-nya paling nggak di bawah 20% lah, under 20. Nah, jadi supaya kita masih serasa human juga seperti itu. Itu. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu mau cari yang berbayar juga saya lihat di keranjang orange seperti ini banyak Bapak Ibu. Ini bukan saya promo ya, karena ini bukan saya yang jual. Biasanya kalau mau cari yang maksudnya ada, nah itu bisa dicari. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya bagikan sangat singkat. Oke, terima kasih Pak Azril. Saudara, saya tahu saudara pengen nanya banyak pertanyaan. Ditahan dulu. Silakan, silakan saudara tulis pertanyaan saudara untuk nanti kita akan di akhir ada membuka Q&A, question and answers. Sekarang berikutnya saya serahkan kepada Pak Max dulu untuk nanti mungkin saudara akan punya pertanyaan lagi lebih banyak, jadi biar dikumpulin di belakang. Oke, silahkan Pak Max, waktu dan tempat. Saya diusulkan untuk menyampaikan sesuatu yang akan menolong setiap peserta di dalam hack dan khususnya untuk bisa kerjakan sesuatu. Dan waktu saya sedang mikir dan refleksi hackathon yang saya dan teman-teman Sabda ikut, saya ingat hampir selalu itu mulai dengan I had a dream, ada satu ide. Dan bagaimana ide itu bisa jadi realitas, jadi sesuatu yang tidak hanya konsep, karena ide tanpa akar dan dasar itu jadi hanya mimpi, itu jadi fantasi. Nah, sebagaimana satu ide bisa betul sampai jadi. Dan sekarang itu saya akan omong tentang dasar management project startup, khususnya bagian itu daripada project khusus untuk hack solo ini 2024. And dengan perkataan lain, saya tidak akan hanya omong tentang I had a dream, tetapi bagaimana mimpi jadi nyata. Dan itu harapan saya. Karena kalau tidak jadi nyata, apa gunanya? Itu sesuatu yang penting. So, saya akan omong dengan 4 langkah proses satu project. Ini untuk management project. Dan 4 langkah ini, dari bagian pertama itu startup. Itu ide mulai dimikirkan dan kami akan lihat bersama. Daripada implementasinya and finalization development. Tapi khusus untuk weekend ini dan hackathon, hack akan fokus kepada startup. Tidak akan ada waktu untuk implementasi dan langkah-langkah yang berikut. Dan lebih daripada itu, bagian startup ada 4 bagian atau subbagian di dalamnya. Idenya harus sampai jadi proposal. Akan lihat bersama seperti apa satu proposal. Proposal akan jadi persiapan sampai bisa bikin satu prototype, rapid prototype. Contoh yang cukup untuk orang bisa lihat dan mengerti konsepnya. Proof of concept. Lebih daripada itu akan mikirkan semua ini di dalam konteks. Ada satu slide yang hilang. Oke. Maaf. Oke. Dan akan lihat itu juga dengan AI. Slide itu yang hilang. So anyway, project management startup. Seperti apa? Idenya, I had a dream. Dan itu jadi awal daripada semua pikiran kita. Kalau tidak punya ide, itu sulit untuk punya project. Kalau tidak ada titik awalnya, bagaimana akan bisa lanjut? Tapi kalau sudah punya satu ide, dari situ konsep yang dalamnya harus bisa diklarifikasi, didefinisikan. Satu yang masih fuzzy-fuzzy, yang masih kabur, yang tidak jelas, harus dijelaskan. Dan harus bisa mulai mengidentifikasi dalamnya. Apa yang akan jadi prioritas? Satu ide untuk bisa dibumikan
Satu ide berapa besar atau kecil harus dipotong-potong sampai tahu saya akan memulai dengan mana. Apa bagian strategis dan apa bagian yang hanya tambahan. Itu akan penting untuk lihat bersama bagaimana ide bisa ditransisi kepada langkah saya rasakan paling penting. Lebih lagi dalam konteks hackathon. Ide jadi proposal. Oke, sekarang saya punya ide atau konsep. Tapi belakangnya, apa tujuan saya? Apakah ada satu visi, misi, atau nilai dasar? Daripada itu, saya akan mulai untuk bikin tidak hanya gambar besar, tapi detailnya. Saya akan lihat, oke, apa saran saya, apa bahan saya, audience saya akan mulai mikir tak hanya bahan tapi metodenya. Saya akan pakai programming atau saya akan pakai data. Saya akan pakai sesuatu yang langsung atau saya akan kerja sama sampai ada spesifikasi apa, fungsi, features seperti apa. Proposal jadi satu jenis peta. Proposal, apa yang dikerjakan, bahannya sampai apakah ada mitra, kerjasama, apakah ada nanti promosi, dan sampai mana untuk siapa. Dengan perkataan lain, proposal akan menjelaskan tentang 5W 2H. Who, what, where, why, when, and then how much, how many. Lebih lagi how come. And so proposal itu satu yang sangat penting. Projek kecil apapun itu hanya akan Jumat dan Sabtu, tetapi Jumat malam akan ada orang yang pitch. Orang pitch itu orang yang menyampaikan satu ide. Tapi ide setelah itu bersama harus gotong royong mikir dan harus tak hanya brainstorming ide-ide, tetapi bagaimana dan apa alasannya dan caranya. Now, dari ide dan proposal, daripada itu akan ada yang lebih penting. Tak mungkin bisa langsung kerja, harus mempersiapkan. Sekarang saya punya proposal, berarti bahan apa? Saya mau fokus untuk bahan sekolah minggu. Oke, inventaris. Apa yang ada? Apa yang saya butuh dapat? Apa yang saya bikin sendiri? Apa yang saya kerja bersama? Harus mulai dapat inventaris yang mendukung project itu. Mungkin project web, mungkin itu project bahan, mungkin itu curriculum. Apapun projectnya, digital dengan atau tanpa AI yang mendampingi, harus bikin satu inventaris untuk data. Content is data, bahan yang ada. Lebih daripada itu harus mulai memetakan situs, metakan isi itu. Bagian apa, struktur, garisnya, garis besar, garisnya yang terkait, yang terintegrasi, dan aspek daripada itu. Kalau saya mau mengerjakan sesuatu, sudah memprioritaskan the storyboard atau the parts. Ada bagian-bagian apa di dalamnya. Dan apa yang terpenting? Kami mulai dengan itu. Apa yang akan jadi bottleneck atau nanti macet kalau tidak selesai. Kami mulai dengan itu. And storyboard, untuk orang yang pernah lihat atau bikin satu film atau script, storyboard itu seperti komik. Ada panel, ada panel, ada panel. Ini intro. Ini bagian pertama dan scene dan bagus. Yang bagian kedua, the hero atau tokoh utama. And seakan harus ada storyboard dengan bagian aspek utama dari project. Harus ada nama plotline. Berarti apa terkait dengan cara apa. Lebih-lebih lagi, harus ada contoh dari setiap halaman. Halaman itu bisa daripada kalau situs, front pages, content pages, index pages about us. Kalau itu untuk bahan, daripada bahan untuk seriesnya sampai contoh-contoh dari setiap aspek dari seriesnya. Harus ada satu pemetaan, satu storyboard, dan hanya setiap bagian di garis besar tapi dicontohkan. Lebih lagi harus mulai mikir tentang warnanya, brandingnya, tentang akan pakai font. Dan zaman dulu ada nama branding guide. Langsung waktu ada project akan pilih apa yang warna-warna utama, apa yang font utama, apa stylenya, gayanya, dan penyampaiannya. Itu bagian penting daripada persiapan. Kalau sudah kerja hampir semua project dan sekarang tanya,
Mengapa semua warna-warna kacau dan semua pakai font yang lain? Waduh, terlak untuk mengerjakan ulang daripada langsung di awal. Itu bagian dari persiapan. Look and feel. Seperti apa? Templates seperti apa? Dan seterusnya. Dan kalau sudah untuk itu, langkah berikut itu untuk bikin prototype. Nah, prototype tidak harus fully working prototype. Itu langkah yang berikut, tapi proof of concept. Setiap bagian ada contohnya. Saya masih ingat 20 plus tahun yang lalu, situs-situs, hampir 30 tahun, 25 tahun yang lalu, situs pertama yang Sabda design itu dengan kertas. Ini homepage, dan mereka pakai kertas. Ini jenis halaman pertama. Ini untuk yang kanan atau kiri, tapi itu kertas, tapi itu mewakili digital. Saya masih ingat dengan Stanford Design Thinking. Ada idenya dan langsung dengan cardboard dan kami bikin dengan karton dan seperti apa bentuknya. Oh no, itu kami mengubah dan kami mengerjakan dengan cara yang paling sederhana, sesuatu yang cukup untuk mata dan rasanya bisa lihat and menyentuh. Konsep itu mulai jadi nyata. Bisa versi teks, itu bisa indexes, collection of resources, graphics, linkages. Kalau itu satu produk, kotaknya untuk nanti ada, bentuknya, featuresnya. Tapi kalau ini bukan produk, tapi itu akan sesuatu yang digital. Mungkin itu card curriculum. Ini contoh daripada daftar isi, kurang lebih apa yang ada. Ini contoh satu pelajaran tak. Dan kalau ada video, ini skrip untuk satu video. Tapi cukup untuk lihat seperti apa bahannya, seriesnya, seperti apa. Daripada situs sampai aplikasi, sampai berapa banyak cara lain untuk lakukan project kecil. Lebih lagi dalam konteks hack dan waktu sangat terbatas. Kalau sudah sampai sini, prototype akan dipresentasi. Jumat mulai bersama, Sabtu sore akan selesai dan semua akan ada kesempatan untuk ini hasil project. Ada idenya, kami kerja bersama dan ini kami yang propose atau bilang kami akan coba lakukan ini. Ini alasannya, who, what, where, why, how. Dan sekarang ini bukti hasil. Ini jalan sedikit sudah bisa ini, tetapi lain-lain akan harus diperkembangkan. Tetapi tidak mungkin akan selesai semuanya dalam waktu sepepet itu, karena itu harus ada prototype. Nah, dari prototype itu akan muncul tahap yang berikut. Tahap yang berikut itu bukan startup atau konsep jadi bukti, tetapi betul mulai mengerjakan. Tak akan ada waktu untuk sampai ke sini, tetapi tahap berikut itu implementasi. Implementasi berarti working prototype. Semua fungsi feature sudah mulai, sudah bisa menjalankan. Dan itu ada nama draft. And draft itu di dalamnya punya graphical encoding. Itu punya dari halamannya sampai format, sampai content, sampai semua integrasi dari databases and functions and servers. Semua ini mulai jalan bersama. Termasuk ada spec check. Spec check itu ini spesifikasi. Ingat proposal? Akan ada fungsi feature ini. Yes. Ada data ini. Yes. Akan ada apa yang bagian utama. Yes. Oops. No. Dan daripada itu akan lihat sudah atau belum project sudah sampai draftnya dan apalagi yang perlu dikerjakan. Dan daripada draft akan ada draft kedua atau beta. Dan dalam dunia software ada alpha, itu yang pertama, itu sudah jalan ke draft, tapi beta berarti orang lain bisa mulai. Itu sudah cukup untuk bilang tidak stabil, tetapi itu jalan. Cobalah. Saat itu berarti semua grafik, semua isi, semua navigasi, semua fungsi. Dan itu semua spesifikasi daripada tahap pertama sudah bisa. Dan bisa walkthrough. Walkthrough itu berarti jalan lewat. Itu seperti kalau ada rumah, orang bilang, wah ini sudah siap untuk dilihat. Belum untuk pindah, tetapi lihat strukturnya. Belum ada cat di sini. Pintu, bagaimana buka dengan benar, dan itu mulai jadi daftar apalagi yang dikerjakan. Bugs perlu di-debug.
Bug berarti masalah. Kritis atau software. Security, sekuritas dan keamanan digital. Sangat penting untuk saat itu dicek. And so, sudah mulai mengimplementasi. Kalau sudah sampai tingkat ini dan implementasi, dan sudah beda dan sudah mulai cek, itu sudah berfungsi, dalam teori lengkapnya, itu siap untuk tahap yang berikut dari project management atau finalization. Banyak orang mikir, semua fungsi sudah selesai. Tidak. Dari draft beta kedua, akan ada finalnya. Finalnya itu ada punch list. Berarti daftar semua modifikasi, semua yang perlu dilakukan. Ada walkthrough dengan management, dengan stakeholders. Satu persatu bersama akan lihat dan sign off. Berarti, yes, saya sudah lihat, sudah berfungsi, sudah jalan baik. And lebih daripada itu, sekarang itu di-upload, berarti diberi kepada orang umum di luar tim. Teman-teman dan teman yang bukan teman akan menguji coba, akan lakukan QC, quality control, tak hanya internal walkthroughs, tapi sekarang external. And daripada itu akan juga menguji tak hanya daripada pengguna, tetapi secara technical, dari servers, and seterusnya. And lebih lagi akan mulai dengan mitra, dengan tim untuk mempromosi, coba ini. Ini sudah siap untuk mulai feedback, untuk review. Dan daripada itu akan bilang, sudah selesai. Ternyata tidak. Banyak orang mikir kalau saya sudah selesai, saya selesai. Ternyata tidak. Di dalam project dunia digital, saya sudah sampai titik akhir, berarti saya harus perbaiki, saya harus promosi, saya harus untuk search engine, saya harus untuk link, saya harus untuk yang mitra, saya harus evaluasi dan dokumentasi, saya harus mulai untuk maintenance atau tahap terakhir yang nama development kami akan lihat bersama. Karena harus ada follow-up, harus mikir tahap yang berikut. And diuji coba lagi. Berarti project management saat sudah sampai kepada akhir itu, akhir tahap itu, bagian itu, di dalam di dalam dunia agile, iterasi, dan sekarang itu saat untuk tahap yang berikut. Dan seperti ini, project development itu selalu ongoing. And so ongoing development itu termasuk maintenance. Harus terus menerus mengolah daripada support and service sampai bug fixing. Harus update yang lain daripada upgrade. Dan dua-duanya, kalau saya punya bahan buku yang saya baru cetak untuk satu gereja, ada kesalahan ejaan, ternyata ada masalah atau ada ide. Saya sekarang mau ada buku untuk pimpinan, untuk diskusi. Semua ini ada ongoing development, maintenance, upgrade, and updating. And engagement daripada komunitas mereka dilibatkan untuk memakai. Dan itu sangat penting. Seluruh projek kalau tidak ada masa dan pengguna akan gagal. Tapi sebagian daripada sudah selesai technical, harusnya itu ada saat yang sama community engagement. Dan keterlibatan mereka akan mengusul tahap-tahap berikut. Apalagi, sering termasuk di dalam sesuatu seperti hackathon, mereka akan coba dengan prototype, langsung tanya teman-teman, apakah ini baik? Apakah ada usulannya? Dan itu menolong untuk sisi waktu masih sedang draft untuk sempurnakan bagian yang ada. Tetapi kalau sudah selesai dan produksi, itu saat untuk betul mulai mikir strategis tentang tahap yang berikut dengan komunitas penggunanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk project development, tadi bagian akhir, ada beberapa prinsip yang sangat menolong untuk bagian startup. Ternyata di bagian startup and development kemiripan ini. Di startup, daripada ide saya mulai kembangkan itu sampai jadi nyata. Tapi kalau saya punya sesuatu yang nyata, saya mulai kembangkan itu kepada tahap yang berikut. Saya bisa mulai dengan sesuatu dan bilang, sekarang kemana? Saya akan mapping, project mapping, content atau site mapping, bikin storyboard lagi. Saya akan lihat project roles. Dan ternyata 5 jenis project roles sangat penting
Tidak hanya di development perkembangan, tapi di paling awal di startup. Kami lihat bersama. And saya akan mikir sekarang tentang architecture yang lebih baik. Scaling berarti itu bisa 2, jadi 5, jadi 10, jadi 100, 1000. Tanpa harus setiap kali tambah-tambah, tapi bisa multiplikasi dan nama scaling. Akan mikir data model dan inventaris dan semua bahan dimikirkan ulang. Dari data structures, databases, sampai control and yang berikut, user interfaces, views, navigasi, bagaimana interaksi. Itu sekarang akan conversational interface. Itu sekarang pakai perkembangan apa? Termasuk kalau mau, sekarang ada AI dan berapa banyak. And lebih daripada itu, design guides and templates. And berapa jenis bahan, features, and functions yang baru. Lebih lagi, itu penting kalau sedang kerjakan project kecil pun, mikir tentang 5 jenis aspek daripada project. Yang biru harus ada person in charge. Itu satu team dan leader akan menjadi koordinator untuk apa yang dikerja oleh siapa. Untuk lihat daripada paling bawah, project authors and creators. Semua orang muda saat ini mau bikin creators and influencers. Well, harus ada content, harus ada isi. Tapi isi tak cukup, harus ada presentasinya, teknisi. Berarti designers, graphic designers, system designers, and programmers. And lebih daripada itu secara gambar besar, product atau project harus di-architectkan, harus dimikir sistemnya daripada ecosystem sampai multiplikasi, koordinasi, semua yang terkait dengan itu. Lebih lagi, harus mikirkan tentang komunitas dan siapa akan jadi project community coordinator atau liaison, orang yang akan interaksi dengan komunitas. Satu sisi mungkin marketing, satu sisi itu public relations, satu sisi customer service. Tetapi semua aspek itu sudah tersembunyi dalam satu ide. Ide yang jadi nyata akan interaksi dan dipakai oleh berapa banyak orang daripada komunitas users. And so, 5 aspek daripada project management dan role atau perannya, itu sesuatu yang di dalamnya. Cukup dari model itu. Saya mau just cerita sekarang. Sejak 1990, berarti 30 tahun bulan yang lalu, Sabda mengerjakan dengan project segala jenisnya. Software projects, jadi web projects, jadi daripada mailing list dan mailing servers, sampai apps, sampai hampir apapun yang teknologi mereka sudah kerjakan. Dan itu mulai dengan gambar ini. Dari paling awal, ada 3 hal yang penting. Ada isi, presentasi, dan teknisi. Semua project ada 3 aspek daripada ini. Tetapi jelas saat itu yang terpenting adalah isi. Content is isi king. Senin yang lalu ada AI dan content. And creation of content. Itu jadi sesuatu yang luar biasa dan slide itu muncul di situ untuk mengingatkan kami. Content is king. Saat itu, tapi tidak cukup. Harus ada sistemnya, is queen. Raja tanpa ratu, kasihan. Lebih daripada itu, kami mikir project dalam konteks sekarang, tak hanya isi yang penting, content and sistemnya, tapi kalau itu project web, sistem itu apa? Itu administrasi, support, maintenance, infrastructure, servers. Itu navigasi, templates, data, and berapa banyak keunikan. Tapi prinsip paling dasar masih sama. Isi, presentasi, teknisi yang didukung oleh satu sistem yang luar biasa. Kalau itu untuk publikasi. Isi lebih lagi, tetapi sistemnya itu untuk distribusi, untuk jalur-jalur, tidak hanya teknisi, tapi distribusi. Dan itu bisa jadi cukup rumit. Kalau lihat, ini hanya sistem project publikasi dari Sabda untuk content, yang bagian atas dari persiapan tema, series, edit, kurasi, membuat drafts, bahasa, checking. Ada 5 jenis checking dari checking format,
checking bahasa, checking daripada facts and style, dan mereka punya 4 jenis quality control checkings untuk draft sampai siap distribusi. Tapi distribusi dah cukup. Distribusi itu bisa dengan jalur apa? HTML kepada situs, atau dengan teks untuk email, atau jadi multimedia untuk media sosial, untuk situs lain, untuk jalur. Wah, berapa banyak pusingnya. Tapi jujur, ini project management. Satu bahan, satu program, satu aplikasi akan harus mikir daripada persiapannya sampai distribusi. Lebih daripada itu, Sabda mikir bagaimana distribusi bisa singkatan code, dibikin satu kali bahannya, create once, distribute everywhere, didistribusi atau multiplikasi dengan berapa banyak platform, itu satu rencana yang sangat strategis untuk content dibikin saat dan sengaja waktu dibikin untuk jalur berapa banyaknya. Seperti itu. Tapi hack, kami tak harus mikirkan semua hal ini, tapi harus fokus kepada bagian startup, bagian pertama, sampai bisa bikin presentasi. Lebih lagi, presentasi apa? Ini proposalnya, ini yang kami kerja dan persiapkan, and ini prototype. Lihat itu jalan sedikit dan lihat konsep kita jadi nyata. Kami punya sesuatu, wah bagus dan senang. Lebih lagi kalau mikir bagaimana AI bisa menolong yang belum jadi, tak mungkin sendiri bisa, tapi AI ada bagian daripada tim itu yang mendampingi dan menolong. Saya akan omong sedikit dari Indigitus dan dari teman-teman di Sabda. 3, 4, 5 tahun yang lalu Sabda lakukan hackathon juga dengan Indigitus, dan saat itu kami ajar tentang design thinking. Design thinking itu stand for design thinking. Itu sesuatu konsep untuk bagaimana bisa ide, bola lampu di tengah, bagaimana sampai kepada ide yang tepat. Itu gampang untuk punya banyak-banyak ide, tetapi kalau mulai ngobrol yang kiri dengan orang-orang lain dan tanya, saya punya beberapa ide, mana yang tepat, yang butuhan, dan daripada itu akan mulai mendefinisikan apa yang paling tepat sampai tak hanya ide-ide liar, tapi ide yang tepat untuk jadikan prototype dan untuk bisa diuji coba. Dan bahkan itu ada proses 5 tahap. Emphasize atau ngobrol atau untuk mengenali situasi, menolong untuk definisi, menolong untuk bikin prototype untuk mereka pengguna, bukan hanya untuk diri sendiri. Dari proses bikin prototype, ide yang ditajamkan and didefinisikan lebih jelas, dan semua ini diuji. And lebih lagi, tak ada waktu untuk itu. Kalau mau ada DRC, bisa tanya teman-teman, mereka akan kasih tahu lebih banyak. Tapi sekarang AI bisa menolong di setiap tahap-tahap daripada itu. Kalau tahu tentang project management lebih luas, tahap project initiation, lihat yang bulat hijau, lagi bola lampu, ada ide. Setelah itu perencanaan seperti kami sudah lihat, dan pelaksanaan sampai, waduh, terlalu panjang lama. AI bisa menolong, tetapi fokus kami tidak untuk seluruhnya, tapi tahap 1 dan 2. Ini cara yang terakhir saya akan menjelaskan ini. Project Development Life Cycle, siklus hidup. Mulai kiri, ide. Topik saya, I have a dream. Tuhan memberi ke saya satu keinginan, wow, saya mau ini. Pasti bisa, harus bisa. Dan itu, saya akan bikin plan, proposal. Dengan teman-teman, kami akan mengobrolkan, ini yang dikerjakan, bagianmu, bagianku, ayo. Do it, lakukannya. Execution, pelaksanaan. Dan untuk hack, hanya 2 itu. Ide jadi proposal dan lakukan sesuatu berdasar itu. Tidak akan sampai control how it goes, how it grows, sampai masa depan, sampai seluruh langkah untuk project development life cycle. Hack adalah fokus untuk ide, konsep, kami lakukan sesuatu bersama, dan dari itu akan jadi nyata. Mimpi jadi nyata. Saya tutup dengan ini.
Orang bilang, saya dak bewa, dak peduli apa yang dimikir. Apakah you punya skills dan pengalaman? Hanya itu. Punya satu latar belakang, dari yang diketahui, mulai di sini. Hack itu tidak seorang tim yang punya skill hebat, tetapi dari manapun Anda ada, mulai dari itu, apa yang diketahui. Anda itu tanya, mau hasil seperti apa? Apa yang diinginkan? Semangat gambarkan dengan jelas sehingga semua usaha diarahkan bersama ke hasil akhir tersebut, dan dengan AI for God dan semua konsep-konsepnya dengan peralatan yang ada saat ini seperti di-share oleh Azrael, dan itu saya rasa akan menolong Anda untuk, dan lagi saya akan bilang, idemu, mimpimu jadi nyata. Slide terakhir saya adalah ini. Untuk hackathon, untuk Indigitus, dan untuk 10 tahun terakhir, ini kriteria untuk mengukur project. Projectmu, apakah itu satu yang akan ada dampak kerajaan Allah? Apakah itu sesuatu yang punya ambisi Alkitabiah atau pemakaian Alkitab berdasar Alkitab? So, yang pertama untuk mengevaluasi satu project, dampak kerajaan Allah and dampak Alkitabiah. Yang kedua itu tentang teknologi yang dipakai. Apakah itu high-tech, low-tech, dipakai dengan baik, appropriate teknologi yang tepat, itu teknologi for God, IT for God, atau tidak. Kingdom impact, penggunaan teknologi yang tepat dan sesuai dengan itu. Juga itu diukur oleh inovasinya, kreativitas dan originalitas. Kalau saya hanya pinjam ide daripada orang lain dan lakukan, kalau saya lakukan itu dengan baik, oke. Tapi kalau itu ide yang baru, cara yang baru, itu inovatif, kreatif, itu dievaluasi dengan lebih baik. Lebih daripada itu, kalau itu hanya ide yang liar, tidak dimungkinkan, atau tidak ada scalability, berarti bisa dilipat ganda dengan baik, tidak ada viability, ini tidak dimungkinkan, tidak bisa dilanjutkan. Nomor 4, project yang baik harus bisa scale, harus bisa teruskan, dan harus bisa realistis. Dan yang terakhir, completeness. Apakah itu hanya satu bagian atau sesuatu yang cukup lengkap? Mungkin tidak lakukan semuanya, tapi dalam presentasi, itu penting presentasi ada lengkapnya. Untuk siapa? 5W2H. Mengapa? Dan seperti apa keinginan hasil seperti itu. Saya dengan itu sudah mempresentasi lebih dari cukup, sedikit terlalu panjang, maaf, tetapi ini kriteria untuk hackathon yang menolong Anda untuk cari manakah saya punya ide, satu mimpi yang bisa jadi nyata. Selamat berhack bersama, saya harap ini aja dari berkat. Amin. Okay. Terima kasih Pak Max. Puji Tuhan bisa saling melengkapi dua materi secara teknik yang diberikan malam hari ini dari Pak Azril dan Pak Max. Yang satu menjelaskan bagaimana kita menggunakan AI untuk membuat dari awal, membuat isi, kemudian selanjutnya, dan kemudian Pak Max mengajarkan kepada kita bagaimana proses saudara nanti mengerjakan proyek-proyek saudara yang mungkin saudara sudah berbagi di antara anggota tim saudara, pengen bikin apa. Kalau saudara belum, saya sarankan saudara bisa mulai dari sekarang. Saudara bikin storyboard, storyboard boleh secara digital, boleh secara manual, mungkin ngumpul di rumah siapa, kasih tulis, oh saya punya ide ini, ide begini, supaya tidak waktu hari Jumat datang nggak tahu mau ngapain. Jadi saudara boleh siapkan mulai dari sekarang apa yang akan saudara kerjakan, beban saudara, jadi cari dulu targetnya, siapa yang akan saudara, kepada siapa saudara akan membuat proyek ini, kemudian langkah-langkah berikutnya. Oke, saya membuka kesempatan untuk bertanya. Dua penanya terlebih dahulu, silahkan. Mungkin bisa langsung dibuka mikrofonnya dan kameranya mungkin. Boleh bertanya ke Pak Max atau Pak Azril, dipersilahkan.
Atau kalau saudara tidak mau menampilkan muka, bisa menulis di chat. Atau bingung mau nanya apa, karena ter- terlalu wow materi malam ini. Saudara tadinya masih belum mikir, tiba-tiba, aduh apa yang mau ditanyakan. Silahkan bertanya apa yang mau ditanyakan. Saya nggak tahu apa yang mau ditanyakan, boleh juga. Silahkan. Sedang mikir pertanyaan, istri saya punya kalimat yang sangat hikmat. Jangan takut. Kami mikir project semuanya sama dengan kalau ibu melahirkan anak dan sedang mikir ini akan ke universitas di mana, bagaimana saya akan bayarnya dan semua, waduh, tidak akan. Mulai dengan langkah per langkah, mulai dari awalnya. Saya kasih big picture bukan untuk takut, tapi untuk sadar berapa kaya resources and langkah dan seterusnya. So jangan takut, hanya akan langkah kecil dan langkah sederhana dalam weekend ini. Nikmatilah proses. Mungkin saudara mau nanya, saudara punya ide, saya mau menolong jemaat atau persekutuan saya dalam hal ini. Saya berpikirnya untuk membuat seperti ini. Mulainya dari mana? Nah, mungkin mau tanya begitu. Atau pakai AI yang mana gitu. Silahkan. Contoh pertanyaan yang sederhana. Saya mau bertanya. Oh ya, silahkan Ibu Wiwi. Ya, tadi saya kan nggak ikut sesi yang pertama. Saya ikut sesinya Pak Max. Jadi saya terus terang ini bukan orang yang melek teknologi. Jadi hanya mungkin sedikit gitu ya. Saya tadi sambil berpikir, karena saya kan ingin apa? Ingin bagaimana menolong anak-anak sekolah minggu, anak-anak itu supaya mereka itu senang belajar Alkitab dan benar. Nah, jadi maksudnya mungkin ada tokoh-tokoh yang selama ini mereka itu ternyata kan nggak sesuai dengan yang tertulis di Alkitab namanya. Terus tadi ada proyek seperti itu, terus saya juga bingung gini, ya terus nanti kalau saya akan membuat seperti itu, padahal saya tidak tahu apa namanya platformnya atau harus bagaimana, nah itu nanti apa ada yang mau menolong? Maksud saya itu ada yang mau menolong. Ya, apalagi begini, tadi saya dapat informasi dari tim tempat kami itu kan saya daftarkan 4. Ternyata yang satu konfirmasi ke saya itu besok hari Jumat Sabtu nggak bisa karena ada penelitian tentang pilkada begitu. Terus saya mikir-mikir, ya terus nanti apa merealisasikan mimpi yang nanti pakai platform terus bagaimana? Nah itu loh. Jadi yang saya pingin, yang tadi saya renungkan, tak pikirkan lah, kok terus iya yo nek seperti ini. Terus apa yang akan bisa saya gunakan sementara saya sampai saat ini terbatas dalam hal IT. Begitu Bu Mila dan Pak Max, saya nggak tahu jadi harus seperti apa, tapi itu yang jadi pergumulan saya tadi waktu mendengarkan yang disampaikan Pak Max. Terima kasih. Oke, silahkan Pak Max. Mungkin Pak Azril mau menambahkan sesuatu. Pak Max dulu, silahkan. Oh ya, Pak Azriel kerja dengan berapa banyak guru dan STT yang tidak pengalaman teknologi, tapi ternyata saya rasa langkah per langkah mereka mulai dapat confidence dan coba. Ada teman yang bilang saat ini bagaimana belajar teknologi itu seperti makan gajah. Ada gajah. Bagaimana makan gajah? Jawaban barat adalah dipotong dan satu persatu dimakan sampai habis capek, dan itu satu jawaban yang sangat sendiri, one bite at a time, gigit dan terus-terus sampai mati habis. Atau saya bilang ada satu jawaban yang lain, bagaimana menghabiskan dan masak dan makan satu gajah? Undang satu kampung, semua datang dan bersama-sama dengan teman-teman. Akan ada berapa banyak resep dan habis gajah itu dan semua nikmati dan ada hampir pesta raya bersama dan gajah sudah habis.
Dengan teknologi sedikit seperti itu. Belajar sendiri sepi. Dan wah, terlalu banyak. Tapi kalau dengan teman, ajak beberapa anak yang bosan minta ampun. Kami akan coba untuk lakukan ini. Pakai HP, wah, otomatis mereka mau. Kami akan coba dengan AI sedikit ini. Kami akan coba untuk bikin beberapa renungan. Untuk bulan ini ada 5 pelajaran sekolah minggu. Sekarang kami akan coba pakai bahan untuk lengkapi. Ini 4 cerita. Ayo bersama kami cari foto, kami cari bahan. Tapi mulai dengan langkah yang sederhana. Seperti slide terakhir. Tahu? Dengan apa yang you tahu. Mulai dari situ. Start where you are. Dan daripada itu ajak orang lain untuk terlibat. Tidak harus pintar teknologi, tapi harus berani untuk coba dan mulai. Itu sudah cukup. Pak Azrael? Silakan Pak Asri mau menambah. Sorry, oke. Mungkin dari saya sedikit saja. Saya coba share screen ya. Nanti mungkin kalau mau untuk sekolah minggu, kebetulan beberapa mahasiswa yang konsul ke saya itu, Pak bisa nggak sih kalau kita bikin kuis, tapi buatkan kerangkanya dulu. Nah itu coba nanti Bapak Ibu tinggal create dari sini, nanti coba penilaian. Coba pakai AI dulu. Tapi tadi ya seperti yang kata Pak Mek, jangan semua kita masukkan kita percaya sama AI. Kita kan tahu AI itu di training oleh input dari segala sumber yang kita nggak tahu itu satu atau nol benar atau salah begitu. Nah, coba seperti ini misalnya kita buatkan model tulis sekolah dan gue lihat saya coba prompt sederhana misalnya ya. Dan itu kalau mulai belajar bagaimana prompting dengan baik itu akan sangat nolong pelan-pelan. Tapi ya silakan. Ada pilihan subtopik. Oke, kita coba dari sini. Ditambahin kisah Daud dan Goliat menurut Alkitab. Ya, harusnya kita masukkan prompt Bible ya. Ya, kalau prompt itu cukup panjang dan saya bilang saya orang Kristen yang sangat mencinta Alkitab misalnya, dan itu akan mewarnai kah itu. Tapi ini sudah bagus. Oke, saya coba review dari sini. Oke, nanti hasilnya bisa seperti ini, Bapak Ibu. Nanti saya coba share ya di grup sebentar. Jadi di sini nanti akan ada misalnya, ini ada jawabannya yang seperti ini dari soal yang kedua dan sebagainya dan seterusnya begitu. Ya. Ini kan sebenarnya lebih enak ya kalau anak-anak lihat yang seperti ini ya. Tapi itu tadi berarti kita harus ada gadget ataupun mungkin kita harus ada Betul. TV yang touchscreen atau sebagainya begitu. Nah, kalau Ya. laptop saya rasa kurang efektif untuk seperti ini begitu. Dicatat dulu Oke. nama websitenya quiziz.com. Ini saya coba share ya dari Bisa share. Ya. Dan saya sangat setuju. Kalau melibatkan itu untuk anak sekolah minggu atau seperti itu, kalau ada saat untuk mereka memakai HP, Sabda mengajar AI Squared, PA dengan AI, tetapi saat mereka hidupkan HP-nya dan itu untuk mungkin kali pertama dipakai untuk belajar Alkitab, untuk hal yang berarti dan makna rohani, itu mengubah pikiran dan cara mereka akan lanjut dengan itu. Dan lebih daripada itu, mereka akan mikir relevant. Itu topik yang bukan untuk saat ini, tetapi jangan takut untuk mengajak mereka untuk pakai itu dengan cara yang baik. Dan itu untuk AI dan pendidikan, untuk bagaimana belajar prompting yang baik. Tetapi ya, anak sekolah minggu bisa punya quiz seperti ini dan waduh, mereka akan fun. Betul. Dan mungkin dengan catatan gurunya harus lebih suka utak-atik daripada muridnya. Ya. Dan mungkin project itu bikin untuk series curriculum sekolah minggu semester ini. Kami akan bikin satu quiz per minggu, berarti untuk Natal. Project itu kami akan bikin koleksi 10 quiz Natal untuk kirim ke anak setiap 2 hari. Tanggal 1 sampai 20. Ada berapa banyak project yang kecil yang tak perlu skill tinggi-tinggi.
So, ya, silakan mikir bersama. Ajak yang muda untuk ikut juga. Oke, bagaimana Bu Iwi menjawab? Terima kasih. Ini ada pencerahan untuk saya bisa apa menindaklanjuti. Terima kasih. Ya. Jadi salah satu ide Ah. untuk buat kuis. Oke. Terima kasih. Mungkin satu lagi kalau ada, atau satu ngomong, satu nulis. Jadi biar lebih cepat waktunya untuk menjawab. Karena kadang pertanyaannya 5 detik, jawabannya nanti bisa 5 menit. Jadi silakan Bapak Ibu. Waktu adalah kesempatan. Jangan sampai kehilangan kesempatan karena saudara kehilangan waktu. Silahkan, masih ada mungkin. Mbak Mila, Oke, iya, ini mau nanya, ya, monggo. kalau saya itu kan pelayanan di selain kaum muda ada jemaat umum. Oke. Jemaat umum rata-rata ya sudah usianya udah tua gitu ya. Mm-mm. Cuman saya pengennya mereka bisa pendalaman Alkitabnya itu bisa melalui media ya kayak anak-anak sekolah minggu ya misalnya ada kuis-kuisnya seperti itu juga. Itu Mm-mm. menarik sepertinya mereka juga membutuhkan yang model-model seperti itu. Bisakah nanti kita buat untuk ya semacam kuis tapi untuk umum gitu ya? Bagaimana, Pak Azril atau Pak Max? Ada ide untuk seniors? Sangat. Satu hal yang saya lihat sangat menolong dan memberkati gereja itu kata multiplikasi. Misalnya setiap hari Minggu ada khotbahnya. Khotbah bisa dengan AI dijadikan transkrip. Transkrip diringkas, transkrip itu jadi cara sederhana dengan poin pelajaran utama untuk kelompok lansia. Daripada itu akan ada beberapa pertanyaan untuk diskusi yang relevan. Daripada itu kalau mau ada satu studi lebih dalam untuk ayat utamanya atau perikop utamanya. Kalau mau dengan itu saya bisa kasih kepada mesin AI untuk bikin quiz. Bikin quiz berdasar isi daripada ayat-ayat ini, perikop, dan pelajaran khotbah ini. Dan itu bisa menolong kalau mau untuk bikin quiz. Salah satu yang bisa saya akan bilang hampir luar biasa tingkat mujizat, tapi dulu itu perlu berapa banyak orang untuk kerja berapa lama hanya untuk transkrip dan persiapan semua berdasar itu. Tapi sekarang dengan AI itu bisa menolong yang kelompok lansia dapat satu ringkas sederhana, satu PA sederhana, beberapa pertanyaan diskusi, dan satu quiz untuk nikmati berdasar itu. Sangat dimungkinkan. Itu satu yang saya ajar waktu multiplikasi khotbah. Dan saya rasa itu just satu contoh. Ada berapa banyak contoh lain yang menolong mereka. Saya mikir Pak Azrael punya juga. Oke, terima kasih Pak Mek, Bu Mila. Kalau dari saya mungkin kalau karena anak muda ya dan mungkin 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 karena dewasa Baca. juga ya sering dapat yang seperti itu. Mereka itu lebih kritis dan selain kritis, Ya. apalagi sekarang TikTok berseliweran, terus apalagi media sosial Instagram nonstop bahkan mereka bisa scrolling dari pagi sampai pagi masih pegang HP kan. Wah, itu tadi saya sempat kita lihatkan typeset.io. Sebentar saya share sedikit saja. Em, sebentar. Jadi kita bisa sebenarnya ketika kita punya topik yang mau kita bahas, kita, nah itu tadi, karena tidak mungkin tiba-tiba, sebentar. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu bisa akses di sini. Ini basic saya ketika saya buat riset, ketika bikin jurnal kan tentu ada reviewer dan sebagainya. Nah, tentunya misalnya gini, di tengah
akhir tahun atau di tengah AI banyak nih kaum muda nih kecenderungannya apa. Nah, kan kita pengen tahu seperti itu. Jadi kita pengen tahu, oh berarti tentunya ada kajiannya. Maka kita bisa bisa kita lihat dari bisa kita lihat dari apa namanya? Dari AI. Nah, AI itu kan sebenarnya dia tools untuk membantu kita mengurangi waktu kita yang sebenarnya harusnya bisa habis 5 jam 7 jam untuk mencari seperti ini. Oh, ternyata bisa lebih ringkas. Nah, kalau saya sarankan sebelum bikin kuis, karena kuis mungkin kalau untuk anak muda cepat bosen ya, 1 2 kali mungkin mereka bosan. Mungkin memang bisa Pertanyaannya orang bikin tua, Pak. kajian seperti itu. Ya, Pertanyaannya untuk gimana? orang tua. Iya, benar. Kalau yang orang tua memang begitu. Oh iya, betul-betul. Jadi kalau saya sih sarankan untuk memang seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita cari dulu konsepnya apa. Nah, tentunya dia punya referensi. Nah, referensinya kan seperti ini. Berarti kita dapat referensinya dari mana? Nggak mungkin kan tiba-tiba dikatakan apa namanya teologi wahyu ini sebenarnya ada isinya sama digital kata siapa gitu kan? Ternyata ada dasarnya ternyata. Nah, gitu. Dan ini sudah dipublikasikan sudah. Jadi kita bisa kita download dan biasanya kita pelajari seperti itu. Itu kalau dari saya, Bu Mila, Pak Max, Bagaimana? sempat saya Apakah share tuh. menjawab Pak Suprapto Nah, itu memberikan sebenarnya. pencerahan? Ya, kita coba dulu ya. Nanti kita coba Harus hari Jumat, Pak. baik. Oke, Iya, iya. di WhatsApp group ada pertanyaan dan akan saya jawab karena kita tinggal 6 menit lagi waktunya, jadi mohon maaf tidak bisa mengakomodasi semua pertanyaan saudara. Mungkin kalau saudara masih ada mau bertanya, mungkin bisa di WhatsApp group dan nanti bisa diteruskan ke Pak Max ataupun Pak Azril. Oke, jadi apakah besok tanggal 8 dan 9 itu harus pasti ada proyek yang dibawa dan harus ada proyek yang dimulai, itu yang pasti. Jadi saudara nggak cuma datang terus ngapain, dengerin doang. Nggak, saudara hari tanggal 8 dan 9 itu saudara mulai bekerja. Jadi saudara datang untuk bekerja. Untuk saudara yang online nanti akan saya hubungi kembali lewat grup online yang sudah saya buat karena ini juga ide last minute, ide dadakan karena melihat beberapa saudara tetap antusias, tetap antusias untuk mengikuti, untuk bekerja bersama, tetapi karena keterbatasan tempat dan waktu, saudara tidak di Solo Raya, jadi saudara mau bekerja online. Begitu, jadi mudah-mudahan menjawab untuk saudara yang lain yang juga memiliki pertanyaan yang sama. Oke, jadi saya kurang 5 menit, saya akan mengakhiri sesi tanya jawab. Saya akan membagikan sedikit untuk pengarahan teknis tanggal 8 dan 9. Nanti kita akan datang, jadi saudara sudah punya tim masing-masing, dan kalau saudara melihat di WhatsApp group, di situ ada beberapa dari saudara yang mengikuti secara pribadi. Jadi saudara yang mengikuti secara perorangan, saudara akan dijadikan satu tim. Sementara saudara yang sudah memiliki tim dari gereja masing-masing, saudara bisa mulai bekerja dalam tim saudara masing-masing. Jadi mungkin bapak, kayaknya bapak semua ya, yang datang perorangan mungkin bisa saling japri dan ngobrol, ayo Pak, mau ngomong apa Pak, mau bikin apa Pak, gitu. Jadi silakan saudara yang mengikuti secara perorangan. Jadi kita bisa mulai mendefinisikan masalah, masalah apa yang akan saudara address, yang akan saudara tangani kira-kira. Mungkin tadi pengadilan yang kurang terhadap anak sekolah minggu, atau mungkin kurang interaktif dari yang jemaat yang sudah agak sepuh, atau mungkin kurangnya materi-materi selain hari Minggu. Jadi di gereja cuma khotbah tok, terus seminggu ngapain? Nah, itu saudara bisa cari masalah, cari masalah, bukan cari masalah, tapi cari masalah. Oke, kemudian saudara cari target audiensnya, siapa yang akan saudara layani. Jadi setelah cari masalah, cari target audience. Ini termasuk di startup yang awal tadi Pak Max sampaikan. Jadi saudara cari dulu untuk siapa, kemudian kontekstualisasikan. Jadi bahasanya ibu-ibu dan bahasanya anak-anak tuh beda. Jadi untuk bisa melayani anak-anak, ibu-ibu harus mengerti bahasa anak, kira-kira begitu. Bisa mengerti kebutuhan anak tadi yang disampaikan Pak Azril. Bagaimana kita mengerti sesuai konteks dari siapa yang akan kita layani. Yang berikutnya adalah pilih jenis proyek. Jadi tadi Pak Max menyampaikan mulai dari yang saudara tahu. Jadi jangan mulai dari yang saudara nggak tahu. Nah, saudara taruh, kalau tadi saya sebutkan, Pak Max tadi duluan sebutkan storyboard, di papan saudara bareng-bareng kerjakan, saudara mulai dari yang aku tahu tuh ini. Misal tadi udah dikasih tahu Pak Azril, quiz is. Jadi, oh ini satu.
Terus mungkin ada yang, saya taunya Canva, silakan taruh di situ satu dulu. Yang lain dalam tim saudara saling narok, saya taunya ini. Dari situ saudara bisa pilih jenis proyek seperti apa, mulai dari mana, dari yang saudara tahu. Kemudian tentukan target. Jadi menjadi lebih rasional, menentukan target, kira-kira ini bisa saya kerjakan nggak ya? Bisa jalan nggak ya saya kerjakan tanggal 8 dan 9, atau ketinggian, jadi nggak nyampe. Jadi tentukan target seberapa saudara bisa mengerjakan dalam tim saudara, kemudian bagi tugas di dalam tim. Jadi mungkin ada yang mencari konten, ada yang membuat desain, ada yang mencari platform. Jadi saudara bekerja dalam satu tim, saudara bagi tugas. Nah, kemudian contoh proyek, saudara, ini yang paling mudah adalah membuat website. Nanti setiap tim akan ditolong oleh teman-teman dari Sabda. Jadi membuat website ini paling mudah. Kalau saudara mendaftar online, saudara melihat website hack itu saya buatnya pakai AI. Jadi ya, makanya saya bilang paling gampang. Dan nggak harus kayak gitu, karena website itu banyak yang gratisan. Saudara bisa dari WordPress, Blogspot, dan lain sebagainya. Jadi buat website, kemudian bisa aplikasi ponsel, ini agak lebih tinggi, ini juga lebih tinggi lagi. AI, mesin pengenal, penganalisa, dan lain-lain, mungkin untuk anak sekolah minggu atau jemaat di gereja. Membuat games, tadi ada Pak Asril bukunya pakai games untuk anak-anak. Juga pakai AI bisa bikin games untuk anak-anak. Development library, jadi ini saudara membuat seperti format yang bisa dipakai untuk website atau developer yang lain. Contohnya misalkan gereja saudara sudah ada website, nah saudara ingin menolong website gereja yang sudah ada dengan menambahkan sesuatu. Kasih ide dulu, mungkin saudara nggak tahu teknisnya nanti bikinnya gimana, tapi kasih ide dulu. Dan lain-lain. Jadi silahkan dipersiapkan. Kalau malam ini informasinya terlalu banyak, bisa dicerna sedikit-sedikit. Dan besok masih ada satu waktu kosong, satu hari. Masih perlu baca ini. Besok masih ada satu hari kosong sebelum saudara datang ke Gereja Sabda hari Jumat jam 5 sore. Kita akan mulai dari jam 5 sore. Demikian, mungkin ada satu saja pertanyaan karena tinggal 1 menit kita. Satu lagi, tantangan tadi kalau Pak Max sudah menyampaikan kriteria proyek, saya akan menyampaikan 2 tantangan. Itu adalah keluarga dan pemuritan dalam dunia digital dan menjangkau yang terlupakan. 2 tantangan ini sudah kita diskusikan selama 2 hari di WhatsApp group. Jadi, ya, silahkan saudara menjawab 2 tantangan ini. Dan tadi kalau kita membahas keluarga, ada yang dari anak-anak sekolah minggu, ada yang dari senior. Jadi, silahkan memilih, mungkin ada satu saja pertanyaan. Yes. Ya, Pak Max. Ada makanan atau tidak? Ada. Makanya saudara silakan daftar dulu jumlah timnya berapa, nggak daftar nggak makan. Saya tahu jawabannya, tetapi kemungkinan ada lain yang mikir. Kalau ada di sini makanan tersedia untuk semua yang ada online, tidak ada online. So itu hanya on-site. So saat ini ada online dan maaf tidak ada makanan kecuali gajah. Tapi untuk Ibu Wiwik datang ada makanan, saya jamin itu bukan daging gajah. Ya, malam tapi ini akan enak. Nggak ada makanan. Makanannya informasi tadi, semoga saudara kenyang. Ya. Dikunyah baik-baik supaya kenyang. Oke, bagaimana? Masih ada pertanyaan? Perihal techniques. Dan saya harap nanti saudara hari Jumat datang tepat waktu. Jumat dan Sabtu saya harap saudara datang tepat waktu, karena ini tadi beberapa saudara agak terlambat, akhirnya sesi tanya jawabnya jadi sedikit. Jadi saya harap nanti hari Jumat dan Sabtu saudara bisa datang tepat waktu supaya bisa bekerja sesuai waktu, kecuali mungkin ada yang sangat berhalangan sekali, misal sudah ada janji ke dokter atau ada acara di gereja gitu, masih masuk akal lah ya. Tapi saudara tidak ada halangan, saya harap saudara bisa datang tepat waktu. Maaf Kak, apakah itu harus membawa peralatan seperti laptop gitu? Kalau punya laptop dibawa, Pak. Ya. Iya. Internet ada, tidak banyak-banyak, tapi cukup untuk kurang lebih semua yang perlu, daripada meja, tempat duduk, makanan dan snack. Kalau suka minum atau kamar mandi, hal dasar ada.
Tapi equipment, you mau kerja dengan laptop, bawa laptop. Ada 1-2 orang yang suka laptop dan HP, bawa dua-duanya. Kalau perlu ada listrik, tapi yang dipasang ke listrik, belum ada alatmu. Dan mengingat waktunya cukup lama, dari jam 5 sampai jam 9, nanti hari Jumat, kemudian hari Sabtu itu jam setengah 8 pagi sampai jam 5 sore, saudara bisa memakai pakaian yang nyaman. Kemudian kalau mau bawa bantal, boleh silahkan, bisa lesehan di bawah, bisa sambil kerja. Jadi ya silahkan mengenakan yang nyaman dan sopan. Oke, karena kita untuk pelayanan. Bagaimana? Silahkan, ada pertanyaan lagi? Tanya, Bu Mila. Ini kan tim tempat saya, tim dari Bela itu. Ini tadi kan ada yang, saya kan melihat ini kok yang 2 orang nggak ikut. Terus kemudian dia kan ke saya, katanya, Bu, gimana saya itu mau nggak bisa hadir Jumat sampai Sabtu. Jadi misalnya satu tim yang daftarkan nggak hadir, ada yang tidak hadir, kalau ada diganti kan bisa. Kalau nggak ada penggantinya nggak apa-apa ya. Kalau ada penggantinya, asal tim yang anggota yang tersisa bisa kerja, nggak apa-apa. Tapi kalau anggota yang tersisa nggak bisa kerja, mungkin bisa gabung dengan tim yang lain. Masalahnya saudara dikelompokkan dalam tim kan supaya bisa kerja. Iya. Ya, tapi kalau dengan tim yang nggak bisa kerja, ya digabung dengan tim yang lain. Saudara sendiri pun nggak apa-apa kalau bisa semuanya dikerjain sendiri. Itu nggak bisa. Iya, gitu. Jadi kenapa di dalam tim, supaya tadi saling melengkapi, karena kan dibutuhkan banyak, kan ada yang mencari konten, ada yang membuat desain, ada yang ngide platform apa dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan menjawab. Ya, tapi pertanyaan belum selesai. Jadi nanti tuh besok saya bisa komunikasi berarti ya dengan yang tadi perorangan-perorangan itu tadi ya. Iya. Komunikasinya gimana, Mas? Enggak, maksud saya begini. Oh, kalau mau ikutnya sendiri. Kalau tadi misalnya besok saya memastikan mereka nggak datang, kan gitu. Berarti kan saya nggak bisa kerja kalau hanya berdua. Saya terus kan ikut gabung di tim yang lain. Oke, update saja di WhatsApp grup supaya yang digabungin juga tahu gitu. Nggak tiba-tiba loh ibu ini ngapain gitu ya. Bisa update di WhatsApp grup supaya yang dari Sabda juga bisa nanti memberikan masukan kira-kira bagusnya bagaimana begitu. Ya, terima kasih Bu Mila. Oke, sama-sama. Baik, kita sudah mundur 5 menit dari jadwal yang ditentukan. Kita mengucap syukur, terima kasih untuk Pak Max dan Pak Azril yang sudah membukakan. Disediakan jaringan WiFi. Iya, ada dari Sabda, Pak. Ada WiFi. Aman. Listrik juga ada. Perkawinan. Tapi jangan lupa chargermu. Kalau laptop tidak ada charger, habis cepat. Nggak buka sewa charger. Oke, jadi ya. Nanti mungkin kalau masih ada pertanyaan berikutnya bisa saudara sampaikan di WhatsApp grup, dan kalau bisa nanyanya jangan mepet. Kalau mepet yang kerja mungkin nggak sempat lihat handphone gitu, oke? Jadi kita sama-sama saling menolong, saling melayani, dan kita sama-sama juga melayani Tuhan. Oke, kita mengucap syukur, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kemampuan dan kerinduan yang Tuhan berikan ke dalam hati kami. Kami berdoa Tuhan supaya kami dapat mempersembahkan kepada Tuhan dari semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami berdoa supaya kami seperti firman yang Tuhan Yesus telah nyatakan kepada kami, supaya kami dapat mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kami, dengan segenap pikiran kami, segenap akal budi kami, segenap kekuatan kami, segenap hati kami Tuhan. Berkati rencana kegiatan hackathon kami tanggal 8 dan 9 nanti, berkati setiap kami yang mempersiapkan diri, entah itu dari Sabda, juga dari peserta, dan setiap yang akan menolong dalam acara hackathon ini. Juga kami berdoa untuk kelompok online yang baru saja dibuat juga. Tuhan berkati supaya kami semua dapat bekerja bersama-sama untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Kami dapat bekerja bersama-sama untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah setiap persiapan kami, dan berkati juga istirahat kami malam ini nanti Tuhan. Berkati kami terus hidup memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.